apa dengan Garuda? Ada apa dengan Timnas Indonesia? Kenapa jadi begini? Hasil yang mengejutkan. Ya, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang melawan Filipina di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 21 November malam hari ini. Bermain di Stadion Rizal Memorial Manila, anak asuh Sinteyong ditahan imbang dengan skor 1-1. Ya, Garuda tampil tertekan dan kebobolan lebih dulu lewat gol dari Ratcliffe yang memanfaatkan kesalahan bek Garuda di menit ke-23. Beruntung di babak kedua, Sadil Ramdhani menyamarkan skor setelah mendapatkan umpan dari Ricky Kambuaya pada menit ke-70. Hasil ini tentunya kurang memuaskan mengingat kualitas Filipina berada di bawah Timnas Indonesia. Posisi Garuda di klasmen Grup F juga tidak bergerak jadi juru kunci. Timnas Indonesia baru meraih 1 poin dari hasil imbang menghadapi Filipina dan kalah dari Irak di laga pertama. Ya, bermain melawan Filipina, anak asuh Sinteyong nampak kebingungan. Skema permainan Garuda tidak berjalan dengan baik sehingga bukannya tampil menyerang, Timnas Indonesia justru ditekan oleh pemain Filipina. Ditambah lini belakang Garuda banyak melakukan kesalahan. Kesalahan ini langsung dihukum oleh Filipina lewat gol dari Ratcliffe di menit ke-23. Ya, memanfaatkan kesalahan dari Jordi Amat, Ratcliffe mencuri bola, menggiring ke depan gawang dan menaklukkan Hernando Ari. Skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Filipina. Filipina semakin percaya diri setelah mencetak gol. Mereka semakin leluasa beroperasi di lini tengah dan sepertiga akhir. Hal ini pun langsung direspon oleh Sinteyong dengan memasukkan Witan Sulaiman menggantikan Sandy Wallace. Masuknya Witan belum bisa memberikan dampak instan untuk menyamakan kedudukan. Permainan Garuda juga tak banyak berkembang hingga turun minum skor 1-0 tak berubah untuk keunggulan Filipina. Sinteyong memasukkan Pratama Arhan menggantikan Sheini Patinama di awal babak kedua. Masuknya Arhan membuat formasi Garuda kembali ke setelan awal sebelum Sheini dan Sandi bergabung. Garuda bermain menyerang untuk menyamakan kedudukan. Filipina merespon dengan merapatkan barisan pertahanan. Garuda sempat kesulitan menembus tumpukan bek Filipina. Tak ada pemain yang bisa memegang bola dalam waktu lama untuk membantu pemain lain untuk membuka ruang. Pergerakan Arhan di sayap kiri beberapa kali memberikan ancaman lewat umpan langsung ataupun lemparan ke dalam, namun belum mampu menjebol gawang Filipina yang ketat dijaga oleh kiper bernama Edrige. Garuda baru bisa mencetak gol saat Ricky Kambuaya berani menerobos jantung pertahanan Filipina. Bergerak dari sayap kiri, pemain Dewa United ini mampu melewati 5 pemain dan membawa bola ke depan gawang Filipina. Melihat Sadil berada di posisi yang lebih ideal dan kosong tanpa kewalahan, Kambuaya langsung memberikan umpan. Tanpa banyak masalah, Sadil melepaskan tendangan akurat ke gawang yang membuat kiper Filipina tergagap. Skor pun menjadi 1-1 untuk Timnas Indonesia versus Filipina. Ya, Filipina yang kebobolan langsung keluar menyerang, permainan menjadi terbuka bagi kedua tim. Kambuaya yang memberikan assist ditarik keluar digantikan Ramadan Sananta untuk menambah daya serang. Jual beli serangan bergantian dilakukan oleh Timnas Indonesia dan Filipina. Menit ke-89, Pratama Arhan mendapatkan kesempatan emas saat lolos dari kawalan, namun sepakan pemain Tokyo Verdy ini masih melambung tinggi. Di sisa waktu yang ada, Sinteyong memasukkan Arkan Fikri dan Hoki Caraka untuk total menyerang, namun rencana Sinteyong tak berhasil membuahkan gol hingga di akhir laga. Skor pun tetap 1-1 untuk Timnas Indonesia versus Filipina. Pelatih Filipina soroti kebiasaan Timnas Indonesia hunting pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Sebut Filipina begini. Ya, pelatih Filipina Michael Weiss memiliki pandangan sendiri soal pemain naturalisasi dalam sepak bola. Saat ini naturalisasi menjadi cara timnas di berbagai negara untuk mengisi kekurangan dalam timnya di ajang internasional. Michael Weiss menyebut Filipina pun melakukan hal yang sama dalam mencari atlet-atlet yang berada di luar negeri yang kemudian dinaturalisasi untuk menjadi timnas. Jika kamu membandingkan dengan Indonesia, Vietnam, Malaysia, ya kami negara kecil yang kesulitan mencari talenta pemain, kata Michael Weiss. Michael Weiss justru memuji bagaimana Indonesia menaruh perhatian khusus pada perkembangan sepak bolanya. Menurutnya Indonesia berani untuk memberikan investasi pada sepak bola, termasuk mencari pemain keturunan untuk akhirnya dinaturalisasi. Indonesia itu kan punya investasi sendiri pada pemain mereka dibandingkan Filipina. Mereka punya lebih dari 200 juta penduduk
Mereka punya banyak pemain naturalisasi, mereka sedang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kata pelatih asal Jerman ini. Maka dengan banyak kegiatan sepak bola tersebut, Michael Weiss justru kagum karena keberanian Indonesia untuk menaruh investasi di sepak bola. Mereka itu menginvestasikan banyak uang di sepak bola dengan Sinteyong sebagai pelatih kepala mereka. Atau bagian dari investasi tersebut, kata Michael. Ya, Filipina memiliki beberapa pemain naturalisasi yang selama ini menjadi andalan di ASCAL. Sebut saja nama-nama terkenal di Eropa seperti Neil Ettich, Phil Younghusband, dan yang terbaru John Patrick Strauss yang merupakan pemain keturunan yang besar di Eropa. Sebenarnya Indonesia punya kelebihan dengan tidak diizinkannya kewarganegaraan ganda. Hal tersebut ternyata tidak berlaku di Filipina, di mana warganya bisa memiliki lebih dari satu paspor. Ternyata hal ini menimbulkan masalah baru karena pemain seringkali menolak ketika mendapatkan tawaran untuk naturalisasi demi timnas Filipina. Hal ini yang membuat Michael Weiss punya kriteria sendiri dalam menaturalisasi para pemainnya. Soal pemain naturalisasi, mau itu pemain keturunan, mau itu kewarganegaraan ganda, apapun itu, ya kami tentu bisa saja melakukan hal yang sama karena saat ini semua sudah melakukan itu. Kita harus cari pemain lokal ataupun pemain keturunan yang bisa membantu kita untuk membuat perubahan, kata mantan pelatih Laos ini. Ya, Michael Weiss mencontohkan Filipina tentu tidak akan mau milih pemain yang bermain di Eropa tanpa menit bermain, karena timnas membutuhkan pemain reguler untuk menjaga ritme permainan. Target saya adalah mengambil pemain dari akademi di Eropa, lalu biarkan mereka bermain di Asia Tenggara, karena selain dekat, mereka tidak akan kena jet lag, punya kualitas yang bagus juga, kata Michael Weiss.